أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini tetap sehat selalu, diberikan kesehatan yang baik dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan teman-teman. Dan teman-teman yang masih terbaring sakit, saya doakan semoga Allah cepat menyembuhkan segala penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. So teman-teman, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas salah satu ayat dalam surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita akan menafsirkan menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan setelah itu kita akan menyimpulkan berdasarkan pendapat atau opini yang kita ketahui bersama. So teman-teman, simak terus videonya. Saya mohon jangan di skip videonya ya, karena ketika nanti teman-teman men-skip videonya ada kejanggalan atau ada kesalahpahaman terkait pembahasan pada video tersebut. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai, kita akan membacakan surat tersebut. Kemudian setelah itu baru ditafsirkan menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya membacakan surat tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ayat dalam surat Al-Isra, yaitu ayat 23 dan 24, di mana ayat ini saling berkaitan antara bakti kepada kedua orang tua sampai mereka usia lanjut teman-teman. So langsung saja teman-teman, simak terus videonya. Saya akan memulai dengan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Menurut penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah menjelaskan penggolongan manusia menjadi dua golongan, ada yang menghendaki kehidupan di dunia saja dan ada yang menghendaki kehidupan di akhirat. Di samping kehidupan dunia, kelompok ayat ini selanjutnya menjelaskan tata krama pergaulan antara manusia dalam kehidupannya. Ayat ini menyatakan, dan Tuhanmu telah menetapkan dan memerintahkan agar kamu, wahai sekalian manusia, jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
sampai berusia lanjut dan mereka berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu menyakiti keduanya, misalnya dengan mengatakan kepada keduanya perkataan yakni perkataan yang mengandung makna kemarahan atau kejemuan. Dan janganlah engkau membentak keduanya jika mereka merepotkan kamu atau berbuat sesuatu yang kamu tidak menyukainya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik yang mengandung penghormatan dan kasih sayang. Selanjutnya Allah menyatakan, dan merendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang karena rasa hormat yang tulus kepada keduanya. Dan ucapkanlah, yakni berdoalah, wahai Tuhanku yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah keduanya, karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. So teman-teman, telah jelas dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, di mana kita sebagai anak harus terus membimbing ataupun merawat kedua orang tua kita. Dan apabila mereka di antara salah satunya telah berusia lanjut, maka kita sebagai anak perlu untuk berbakti dan menjaga dan merawat mereka, teman-teman. Dan jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan mereka, teman-teman. Padahal dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 telah jelas, teman-teman. Kita mengeluarkan kata saja, dan betul kata itu sudah menyinggung perasaan mereka, kita sudah termasuk anak yang sangat berdosa, anak yang sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak berbakti kepada orang tua kita, teman-teman. So teman-teman, kita bisa lihat di lingkungan hidup kita, teman-teman, banyak sekali keluarga atau masyarakat yang hidup berkelompok di lingkungan kita atau di luar sana, teman-teman, sudah tidak menghargai orang tua mereka, teman-teman. Padahal semasa kecil mereka, orang tua mereka selalu berjuang untuk mereka, merawat mereka, teman-teman, membimbing mereka, teman-teman, dan selalu mendoakan mereka yang terbaik, teman-teman. Tetapi saat ini teman-teman bisa melihat contoh bahwa yang terjadi pada hari ini kebalikan dari hal tersebut, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang belum mampu merawat orang tuanya dengan baik. Padahal telah jelas dalam surat Al-Isra, teman-teman. Ketika kita paham terkait surat Al-Isra ayat 23 dan 24, teman-teman, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang bodoh. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Apalagi membantah orang tua kita. Membantah saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai kita melawan mereka, teman-teman. Kita tidak setara sama mereka, teman-teman. Adanya kita di dunia dari mereka. Awalnya dari mereka, teman-teman. Mereka yang merawat kita, mereka yang berjuang terhadap hidup kita, teman-teman. Jangan pernah menganggap bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah memang lahir di dunia. Dan secara langsung setelah kita lahir, kita besar, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja. Tidak, teman-teman, tidak sesimpel itu, teman-teman. Kita harus melalui beberapa tahap, teman-teman. Dimana pada saat 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung kita, teman-teman. Kemudian setelah itu melahirkan kita, teman-teman. Melahirkan kita secara tidak langsung, kita masih dalam proses bayi, teman-teman. Masih menangis, teman-teman. Masih melalui beberapa tahap lagi, teman-teman. Kita tidak tahu ketika malam, pagi, siang, sore, teman-teman. Kita menangis, meminta makan, meminta minum. Dan orang tua kita itu tidak bisa fokus kepada pekerjaannya lagi karena memikirkan kita terus, teman-teman. Dan orang tua terus memperjuangkan yang terbaik kepada kita. Bahkan di setiap sholatnya, di setiap mengajinya, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik kepada anakku ketika suatu saat dia besar. Jadikanlah dia orang-orang yang memang yang sukses, ya Allah. Dan jagalah dia selalu, ya Allah. Tetapi pada saat ini kebalikan dari hal itu, teman-teman.
Kita melihat bahwa ketika anak sudah mencapai kesuksesannya, malah dia lupa terhadap orang tuanya, teman-teman. Dalam surat Al-Isra ini sudah jelas, teman-teman. Ayat 23 dan 24 menjelaskan, ketika ada orang tua kita yang sudah berusia lanjut, kita rawat mereka. Sepenting-pentingnya pekerjaan kita, tetapi jangan pernah lupa dengan orang tua kita, teman-teman. Jangan kalian bandingkan orang tua kalian dengan pekerjaan kalian yang tidak ada apa-apanya, teman-teman. Dan ingatlah, teman-teman, dunia hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Baktilah kepada kedua orang tua kalian, jangan sampai penyesalan datang kepada diri kalian, teman-teman. Ketika teman-teman melawan orang tua kalian, hari ini teman-teman belum merasakannya, belum mendapat imbasnya. Tetapi beberapa seiring berjalannya waktu, ada yang pasti teman-teman rasakan dalam diri teman-teman. Allah telah melarang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kita membantah orang tua kita saja dengan suara sudah dilarang, teman-teman. Apalagi kita sampai durhaka kepada orang tua kita, teman-teman. Jangan, teman-teman. Dan saya cuma mau bilang, teman-teman, jangan pernah kikir sama orang tua kita, teman-teman. Orang tua kita berjuang untuk kita, tidak pernah menghitung-hitung apa yang dia berikan kepada kita. Tetapi kita sudah besar, kita sudah sukses, kita mau memberikan segala sesuatu, kita memikir kembali, kita bahkan menghitung kembali, tidak ada gunanya, teman-teman. Orang tua terus berjuang untuk kita, tapi kita tidak pernah berjuang untuk mereka, teman-teman. Jangan, teman-teman, tidak ada gunanya hal-hal yang kita miliki, kemewahan yang kita dapatkan, pekerjaan yang kita dapatkan, jabatan yang kita dapatkan, tetapi orang tua kita terlantar, orang tua kita sedih, teman-teman, dengan sifat kita, dengan attitude kita. Jangan, teman-teman. Tidak ada sepenting-pentingnya pekerjaan adalah pekerjaan, lebih baik kita merawat orang tua kita, teman-teman. Jadi jangan, teman-teman, ketika teman-teman memiliki sesuatu, saya berikan contoh, teman-teman. Ketika orang tua kalian hari ini tidak makan makanan yang seenak seperti kalian, walaupun kalian tinggal bertetangga sama orang tua kalian, kalian harus ingat juga orang tua kalian, teman-teman. Karena orang tua kalian yang merawat kalian, bukan kalian lahir langsung besar, teman-teman. Iya. Ayo, teman-teman, mulai dari sekarang berbaktilah kepada kedua orang tua, teman-teman. Rawatlah mereka, teman-teman. Hari ini mereka masih hidup, teman-teman, tapi kita nggak tahu besok atau lusa, teman-teman. Saya berikan contoh, ketika besok atau lusa mereka dipanggil oleh Allah, apa yang mau kita balas, teman-teman? Setetes air susu pun kita tidak mampu untuk membalasnya, teman-teman. Ayolah, teman-teman, mulai dari sekarang belajarlah untuk mengintrospeksi diri kita. Ketika mungkin hari ini ada kesalahan-kesalahan yang timbul dari dalam diri kita, kita mulai memperbaiki kembali, melakukan introspeksi diri kembali, mengingat kesalahan-kesalahan kita yang dulu yang telah kita buat kepada orang tua kita. Dan kalau bisa, kita datangkan orang tua kita every day. If you want, go to home, your mother, every time, no problem. Kalau kamu mau ke rumah ibumu setiap waktu, tidak apa-apa. Gak ada yang melarang. Boleh, hati orang tua kalian itu akan senang. Dan ketika apapun yang kalian berikan kepada orang tua kalian pasti senang, teman-teman. Jadi jangan pernah menghitung-hitung soal makanan, jangan pernah menghitung-hitung soal uang ketika kalian memberikan kepada orang tua kalian. Tidak ada gunanya, teman-teman. Tidak ada gunanya. Ketika orang tua kalian mau menghitung hal itu, kalian coba pikirkan kembali. Kalian dari awal lahir sampai besar, berapa duit, berapa uang, dan berapa banyak makanan yang kalian habiskan, teman-teman. Tidak ada gunanya ketika kalian mau menghitung-hitung tentang gaji kalian, uang kalian, makanan yang kalian mau memberikan kepada orang tua kalian, teman-teman. So, maka dari itu, teman-teman, mulai dari saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita kembali untuk lebih baik, teman-teman. Jika masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam diri kita,
kita perbaiki pelan-pelan teman-teman, karena memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti setiap orang, setiap anak, setiap keluarga ada masalah yang dia harus hadapi. Oleh sebab itu teman-teman, kita perlu kembali menjalin komunikasi yang baik, menjalin silaturahmi yang baik, untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di lingkungan kita teman-teman. So, mungkin itu pembahasan pada kali ini. Seperti biasa ya teman-teman, saya selalu mengingatkan di akhir video saya, apapun yang saya sampaikan berkaitan dengan surat dalam ayat dalam surat tersebut, jangan pernah teman-teman berpikir bahwa yang saya sampaikan saya sudah menjalankan dengan sempurna dan saya adalah manusia yang sempurna. Tidak teman-teman, hari ini pun saya juga masih sama-sama belajar seperti teman-teman. Makanya saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi sengaja saya membuat video-video ini supaya ketika suatu saat saya bisa mengingat kembali bahwa saya pernah menyampaikan video-video terkait hal ini, untuk bagaimana kita merubah diri kita lebih baik kembali teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya ingatkan kembali, saya bukanlah manusia yang sempurna dan saya juga belum sempurna teman-teman. Mungkin teman-teman lebih baik juga dari saya. Oke. Dan ketika ada teman-teman mau membahas atau mau mencari tahu terkait ayat dalam Quran surat apa, terkait tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, silahkan teman-teman komentar di bawah kolom komentar. Atau ketika pembahasan yang tadi saya bahas tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, silahkan teman-teman perjelas di bawah kolom komentar. Oke, so mungkin sampai di sini akhir videonya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.